ketika kita berbicara begitu ya untuk tadi perluasan ekspor kopi, tadi Anda juga menyampaikan begitu bahwa demand-nya meningkat, tapi tentu ada strategi-strategi yang dilakukan begitu ya untuk bisa mengembangkan pasarnya ataupun juga menciptakan pasar ekspor kopi non tradisional. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan negara mana saja yang paling potensial begitu, seperti apa Pak Irfan? Ya, non-traditional country ini saya jelaskan dulu ya Mbak ya. Traditional country ini bagi perkopian adalah Amerika, Eropa, Jepang yang sudah sejak dulu ratusan tahun atau 50 tahun lebih sudah beli kopi Indonesia. Sekarang ini non-traditional country itu adalah Middle East, Timur Tengah, Mesir ya. Karena strateginya mereka itu Middle East ekonominya bagus dan mereka juga dekat sama Eropa dan Amerika. Jadi secara geografis memang posisi mereka strategis. Kemudian ada beberapa negara seperti Ukraina, Rusia. Sekarang walaupun mereka lagi begitu, mereka juga masih konsumsi kopi. Kemudian ada India, Pakistan yang sekarang ini populasinya besar. Mereka juga mulai konsumsi kopi, bukan hanya selalu konsumsi teh seperti Cina dulunya. Sekarang Cina juga salah satu negara yang mulai konsumsi kopi yang tinggi. Jadi memang kalau kita lihat sekarang pemerintah mulai ikut campur untuk pameran di banyak tempat. Kita lihat kemarin Pak Menteri Perdagangan melaksanakan banyak pameran di traditional country ini Mbak ya. Tapi sekarang sudah masuk ke daerah non traditional country. Karena memang populasi India yang 1,4 miliar, Cina 1,4 miliar, kemudian Pakistan 200 juta jiwa, Egypt yang populasinya juga 50 juta jiwa, ini juga menarik bagi pangsa pasar baru untuk perkopian Indonesia. Baik, kalau untuk negara-negara Afrika secara spesifik begitu seperti apa potensinya Pak Irfan? Negara Afrika mereka punya kopi banyak ya Mbak ya, mereka punya Burundi, mereka punya beberapa negara mereka juga produsen kopi dan shipping cost termasuk tinggi di sana. Jadi sekarang Afrika memang mulai beli kopi Indonesia tapi volumenya nggak besar. Oke baik, tapi untuk standar kopi kita sendiri, kualitas kopi kita di kancah dunia seperti apa Bapak? Kopi Indonesia ini jauh lebih mahal dibanding kopi Brazil, Vietnam, Mbak, karena specialty coffee. Jadi kopi kita ini memang lebih mahal sekitar 30-40% dibanding kopi mereka grade yang sama. Misalnya Arabica grade 1 Brazil, Arabica grade 1 Sumatera. Itu kita jauh lebih mahal dibanding mereka karena memang kualitasnya kita jauh lebih bagus. Jadi memang mereka produksinya adalah commercial grade. Kita produksi adalah specialty coffee. Jadi kopi kita ini campuran bagi negara-negara produsen di negara lain. Makanya sekarang demand kita ini terlalu banyak. Memang seperti tadi Mbak bilang adalah Afrika. Mereka punya produksi kopi yang similar to Indonesian. Tapi kalau specialty coffee-nya tetap kopi Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Jadi harga kita memang seimbang sama kualitas. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita berbicara tadi sekali lagi berkaitan dengan tren harga kopi dunia begitu ya, efeknya bagi para petani kopi di tanah air seperti apa, Bapak? Ya, mereka senang, mereka rawat kebun, mereka intens untuk lihat perkembangan harga. Kemudian mereka juga mulai nanam lagi karena kemarin kan 3 tahun lalu harga sangat murah, mungkin mereka ada ganti dengan tanaman lain. Sekarang mereka lihat harga begini, kemudian sepertinya kan tren kopi ini terus-menerus banyak demand gitu ya Mbak ya. Apakah negara yang lagi konflik, apakah negara yang populasinya seperti Jepang itu semua coffee consumption-nya naik ya. Nggak ada coffee consumption-nya yang turun. Sekarang kita lihat ini bursa saham lagi jatuh semua. Tapi coffee consumption di negara itu juga nggak turun itu apabila ekonomi mereka kurang baik gitu. Baik. Dorongan atau dukungan dari pemerintah, Pak Irfan, yang diharapkan oleh para pelaku industri kopi sendiri seperti apa? Baik mungkin dari Kementerian Pertanian atau bahkan mungkin dari Kementerian Perdagangan seperti apa? Kalau dari Pak Presidennya kita confirm Pak Presiden berdedikasi luar biasa terhadap perkopian nasional, semangatnya luar biasa. Yang sudah selesai dikerjakan Pak Jokowi, lihat harga sawit devisanya kita nikmati semua. Kemudian kalau di kopi ini kita belum lihat seperti bantuan pemerintah terhadap pangan ya. Sekarang bantuan pemerintah terhadap beras,
terhadap food security ini cukup besar. Tapi apakah memberikan impact kepada devisa bagi negara? Kalau kopi ini kan dari tahun ke tahun kan memberikan devisa yang cukup besar untuk Indonesia gitu Mbak. Jadi kalau kita lihat pemerintah sekarang masih fokus kepada tanaman lain, di perkopian belum ada yang intens gitu. Fokus seperti Kami apa lihat yang bibit diharapkan oleh para pelaku industri Bapak, atau mungkin bantuan insentif atau lain sebagainya begitu, dorongan, dukungan dari pemerintah seperti apa bentuknya Pak Irfan yang diharapkan? Ya kami butuh bantuan bibit, kemudian kami butuh pendampingan, kami butuhkan mungkin gimana petani tadi bisa mencapai yang direncanakan pemerintah. Pemerintah rencanakan 4 kali dari produksi sekarang. Misalnya sekarang adalah 700.000 ton, berarti 2,8 juta ton. Ya kita butuh sama-sama lah Mbak, para regulator ini dan stakeholders untuk mencapai visi yang direncanakan. Sekarang kita lihat bibit belum ada klon baru, kemudian belum ada lahan yang disiapkan baru, petani muda nggak involved dalam tanam kopi, teknologi pertanian belum ada, dan kita nggak bisa seperti negara Brazil yang mereka lahannya besar ya, mereka itu kan kontinen, mereka itu daratannya tinggi dan datar, mereka bisa mechanical harvesting. Kalau kita ini manual harvesting, semua harus petik tangan. Jadi ini yang kami diskusikan kemarin dengan Pak Menteri Perdagangan kira-kira bulan lalu, bahwasanya keadaan lahan dan struktur tanaman kita berbeda dengan mereka yang bisa melaksanakan dengan mechanical harvesting, sedangkan kita manual harvesting. Inilah yang membuat kopi kita harganya mahal dan specialty kopi kita hanya petik yang biji merah gitu. Nggak bisa pakai mesin ini, pilih yang merah, kuning, hijau, nanti disortir pakai teknologi gitu. Jadi memang ini satu dinamika yang harus kita jalani, gimana pun kopi kita punya bargaining power yang cukup bagus, punya demand di semua negara, rasanya luar biasa. Kalau kita lihat sekarang memang kita lagi menikmati masa-masa keemasan dari perkopi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan Anwar selaku Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih.